Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazila dengan NIM 2014020080. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Lugah An-Nafsi dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria Dinata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transfer dan interferensi dari bahasa pertama ke bahasa kedua. Terkait dengan bahasa pertama dan bahasa kedua itu ada dua istilah. Yang pertama transfer dan yang kedua interferensi. Transfer adalah kalau bahasa pertama itu mempengaruhi bahasa kedua secara positif, artinya kan mendukung. Contohnya seperti saya sendiri kan orang Saman ini, otomatis bahasa ibu saya atau bahasa pertama saya itu adalah bahasa Pasaman. Di Pasaman itu ada beberapa kalimat, misalnya seperti ketika kita mengucapkan air di Pasaman tersebut, terutama di kampung saya, atau kasur itu akan kami akan bilang ayu atau kasur. Dari contoh yang saya sebutkan tadi itu adalah bahasa kebiasaan kami di Pasaman. Jadi bahasa pertama itu akan mendukung ketika akan belajar bahasa Arab dalam mengucapkan huruf ghin, khusus huruf ghin aja. Di aspek yang lain itu ada hambatannya, itu huruf ro, kan tadi kan ayu, seharusnya air, jadi ro itu tidak kepake. Jadi dalam mengucapkan huruf ro di Arab itu akan susah karena jarang kepake. Contoh yang lain itu bisa kita lihat dari dalam mengucapkan kalimat celana. Bahasa Arab kan sirwalun, sedangkan bahasa kampung saya atau bahasa ibu saya itu adalah sorowa. Jadi bahasa pertama itu sangat mendukung dalam mempelajari bahasa Arab ketika mengucapkan huruf sod, khusus huruf sod aja. Tapi ada hambatannya ketika kami mengembalikannya ke dalam bahasa Arab. Contohnya seperti kami ingin mengucapkan alladzi yuwaswisufi. Jadi dari sin menjadi sod, alladzi waswisufi, seharusnya jadi alladzi waswisufi. Jadi dari situlah hambatannya. Jadi gaya ngomong sesuai dengan gaya bahasa yang pertama itu berpengaruh negatif terhadap bahasa yang kedua. Ketika kita mengucapkan dalam bahasa Arab itu sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan ucapan orang Arab. Begitu pula dengan ketika kita mengucapkan bahasa Inggris itu harus sesuai dengan orang Inggris. Jadi ketika dia berpengaruh positif itu namanya transfer. Kalau berpengaruh kepada negatif itu namanya interferensi. Dari satu bahasa ibu ke bahasa yang lain itu ada transfernya, ada pula interferensinya. Contoh juga dengan bahasa Minang, dari bahasa kampung saya ke bahasa Minang. Contohnya seperti dalam mengucapkan saya umpamanya. Kalau di kampung saya itu saya itu adalah den, sedangkan kamu itu dalam bahasa kampung saya itu adalah kau. Dibandingkan dengan Minang, den itu adalah suatu kata yang kasar. Jadi di aspek yang lain itu akan menghambat, baik itu dari segi logatnya ataupun dari tekanannya. Karena menurut orang Padang itu kan den ataupun kau itu kan sangatlah kasar, tapi tidak dengan bahasa kami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.